Cuan semuanya di minggu ini, awali minggu ini hari Senin sudah cuan, ada di BPKP, ada di WIRG, ada di Waskita tadi juga share, dan semoga PPRE-nya pun ikut cuan. Dan ternyata jam 11 ada breaking news dari Indonesia perihal GDP. Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita naiknya seberapa, 5% kalau nggak salah, nanti kita lihat datanya. Dan IHSG-nya minus ya, turun 0,46% di perdagangan di hari Senin ini. Saya sudah kembali, sudah bisa mantau market, dan alhamdulillah ya kita dikasih cuan di Waskita, BPKP, WIRG, dan ya semoga PPRE-nya pun ikut jalan. Tapi apa saham-saham yang menarik akan saya bahas. Ada 5 saham yang dibahas, 4 diantaranya adalah konstruksi BUMN dan satunya adalah sektor consumer good. Apakah itu? Tonton videonya sampai selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe channel ini. Ya, IHSG-nya turun 0,46, volume transaksi juga mulai oke, hampir 5 triliun, sesi 1. Menurut saya tidak membosankan, karena syukurnya kita ya fokusnya pada saham-saham yang perform ya. Ada BPKP, ada WIRG bahkan setelah saya jual ke 185, bahkan sempat ke 181. Kalau kita hitung WIRG tempo hari saya mau jual di 200, tidak terjemput. Average saya di 175,33, let's say 176 lah. Jual di berapa tadi? Jual di 188, 176 kurang 188, berarti 188 kurang 176, 12 dibagi 176 kali 100, 6%. Oke lah, 6%. IHSG-nya juga minus. WSKT kita share di 35, masih harga 358 sampai 360, dan sekarang di closing di 376, closing sesi 1. Average saya di atasnya sedikit, 364 ya. Jadi teman-teman di channel ini mendapatkan average di bawah saya, let's say 1 tick lah ya, maksimal ya 1 tick, 362 ya. Oke, nggak masalah. BPKP meskipun hampir menunggu 2 minggu, tapi target 135 capai ya. Target 135 capai 7%. Harusnya itu sudah ya itu bedanya ya, kita one day trade ODT scalper dengan teman-teman swing ya. Teman-teman swing, saya fokusnya swing mayoritas ya. Jadi kalau menunggu hold lama 2 minggu, 3 minggu masih oke-oke aja. Bahkan kalaupun cuannya 4-5% ya saya ambil. Saya tidak bermasalah dengan hal itu ya. Kenapa? Iya, patokan saya berpatokan pada deposito ya. Kita butuh cuan segitu butuh 1 tahun ya. Sedangkan ini di saham 2 minggu, 3 minggu cincai lah bagi saya. Oke, saya baru share juga PPRE. Nah, ini akan saya bahas di video kali ini. Kita mulai di ADI dulu deh. 4 BUMN. 4 BUMN khususnya di sektor konstruksi ya. Oke, ini ADI. Ini time frame daily. Kalau daily agak susah, hanya melihat dari ini aja, jebol dari resistennya 490. Kita main time frame yang lebih pendek, 1 hours. Ini akan terlihat ya. Ini ada yang namanya cup and handle di sini. Ini cupnya, ini handle-nya. Targetnya ke berapa kalau si ADI? Nah, ini belum saya tarik ya. Belum saya tarik garis targetnya. Kalau target dari si ADI bisa sampai ke berapa nih? 490, bisa sampai ke 570 lah. 570 itu sampai untuk si ADI. Cuman kemungkinan akan ada turbulensi nanti di sini di 520, lalu selanjutnya bisa sampai ke 540. Itu sih. Ini sudah saya mention di channel, dimana ADI ini chatnya mirip WSKT. WSKT sudah di share, ADI nah ini. Sedangkan PTPP sama dengan Wika. Nah, ini PTPP. WSKT tidak akan dibahas karena sudah ada di channel. Silahkan tengok aja dan join di channel for free, tenang aja. Ini kalau di sini kita tidak akan melihat ya. Ini ada cup and handle-nya di mana. Karena beda. Cuman kalau saya lihat ini adalah rounding bottoming.
mangkok, satu mangkok dia break di sini di jam 9 tadi. Kuncinya di 7.10 untuk si PTPP. Oke, untuk PTPP kuncinya di 7.10. Ini ada pattern namanya rounding bottoming. Cuman memang mirip mangkok lah ya. Simpelnya mangkok aja gitu. Ini seperti ini. Kuncinya kuat di 7.10 ya. Kemungkinan kalau hari ini nggak bisa koreksi dulu. Kita tunggu besok ya, sehari. Jadi jangan terlalu keburu-buru buat teman-teman yang sudah kelewat ya. Sekarang kan 7.30. Kalau turun 20 poin, 30 poin bagi 7.30 kali 104%, too much ya untuk risknya. Meskipun rewardnya yang akan didapat ke 8.15 ya, tinggi. Cuman kita namanya saham yang nggak selalu naik, ada yang namanya retrace. Nah ini ada potensi turun-turun dulu kayak gitu. Sama kayak tadi saya ngomong di channel saya Andri BSDE. Nah ini kondisi BSDE itu sedang retrace, jadi ditunggu aja, nggak usah buru-buru gitu. Nah ini kalau hari ini tetap naik ya tunggu aja besok dekat-dekat 7.10. Kemungkinan akan ada turbulensi nanti di sini, akan lumayan berat. Dan ya 7.30 ini ada resisten, 7.30 7.35 ada resisten kepentok tadi, turun dulu. Ada candle doji juga di sini. Biasanya candle doji sebagai pembalikan arah. Nah ini di sini ada doji turun, ini ada shooting star turun. Jadi kalaupun nanti turun ya hal yang wajar gitu. Ini candle 1 jam ya. Kemudian targetnya sebelum ke 8.15. Ntar saya set 8.15. Ya kemungkinan akan ada mentok di sini juga di 7.90 dan di 7.60 ini kemungkinan ya, tapi minor sih 7.60. Harusnya 7.60 itu bisa tembus sih 7.60 untuk ke 7.90. Selanjutnya yang mirip dengan PTPP adalah Wika Wijaya Karya. Nah ini mungkin bisa jadi reminder, bisa jadi salah satu kunci buat teman-teman. Saat konstruksi jalan, benar-benar jalan, konstruksi BUMN lainnya pun akan jalan. Itu sih, itu bisa jadi ya kalau sudah kelewat ya bisa ke lirik yang lainnya. Ini pun sama, 7.10 akan menjadi titik kunci juga untuk si Wika ya. Wika ini bisa juga sih cup and handle sih, cup handle. Target bisa sampai ke, nah ini kan target yang teman-teman cari kan, target bisa ke 765, sekarang 745. Nah ini kan resikonya 1:1 ya, target dengan risk and rewardnya nggak menarik ya, jadi di skip aja. That's why Wika tidak saya share dan juga sudah ketinggalan dibandingkan yang lain itu. PPRE apakah menarik? Masih oke. PPRE ini masih oke, mencoba untuk tembus di 122, tapi volumenya makin kecil ya. Volumenya makin kecil, jadi kita tunggu aja seperti apa nanti. Apakah dia berhasil breakout apa enggak. Lumayan ini kalau bisa capai ke 130 dulu deh. 130 dulu dengan harga sekarang 122 itu dapat 6%. Dengan stop loss 118 itu 3%. 1:2 risk and reward oke lah, bisa ditoleransi lah, menarik. Kalau 130, kalau 137 bisa 12%, 12 dengan 3 ya 4, 1:4 bahkan lebih oke lagi. Tapi kemungkinan akan ada turbulensi di 130. Itu satu lagi sektor consumer good yang bagus yaitu Aisyah. Tadi sempat kelewat dan saya menunggu untuk retrace dulu, ternyata tidak sampai. Cup and handle target 167 170 untuk Aisyah. Stop loss bisa ke 155. Nah, ini too much ya mungkin ya risk and rewardnya ya. Targetnya 7 tick, risknya 5 tick, nggak menarik gitu. Nah risknya bisa diturunkan di sini dekat-dekat 159 itu bisa. Kalau saya apa yang saya lakukan, saya wait and see dulu untuk Aisyah terutama di hari ini ya. Bisa saya jadikan ke whitelist dulu. Ini nutup gap ini sudah ketutup ya, sudah ketutup 161. That's why dia turun dulu.
Jadi saya mau lihat nanti perdagangan di hari ini seperti apa. Kalau dia turun tanpa volume mungkin akan langsung saya sikat ya. Dengan stop loss tidak ke 155, saya naikkan ke 157 lah. Oke lah, ke shadow atasnya ini. Itu sih Aisyah. Ada lagi satu terakhir ya, bonus ya mungkin buat teman-teman, yaitu saham gorengan ya, tapi match time frame 1 jam ya. Ini pun juga sama, dia kalau tembus ke 136 akan kencang sih ini. Volume saat dia break di jam 9 volumenya juga gede, luar biasa, tapi dipaksakan untuk turun ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, dia naik volume gede tapi closing candle 1 jamnya shooting star, shadow atasnya tinggi, menunjukkan bahwa memang adanya, bisa dikatakan paksaan ya untuk turun dulu lah, belum saatnya. Kalau kita cek di Catherine fit match di sini seperti apa, apakah ada retailnya terlalu banyak? Nah, retailnya too much ya di pagi hari ini. Dia ikut naik, ikut gede, that's why sedikit dibanting untuk memberikan rasa ya jerah lah ya, atau bantingan ya, biar retailnya juga kaget. Tuh sih, ini akan saya tunggu. Nah, kalau saham yang model kayak gini saya tidak akan antri. Satu itu, ini saham gorengan saya tidak akan antri, saya langsung HK. HK-nya di berapa nanti kalau dia jebol 136. Jebol 136 ini bisa ke, kita tarik dulu. Ini mencoba, kalau dia koreksi ini mencoba bikin cup and handle sih. Whatever, nanti sampai ke berapa turunnya, tapi deket-deket 136 mungkin akan saya HK nanti. Kalau ada target ke 181. Kemungkinan akan ada perlawanan di sini 153 dan juga di 165 sebelum lanjut ke 180 di sini. Oke, belum ke situ. Itu sih. Jadi kemungkinan dia, kalaupun nanti dia turun di hari ini, saham yang oke itu tidak langsung naik ya. Bentar, gimana nih? Saham yang oke nanti itu naiknya perlahan ya. Dia akan misal turun sampai mana? Nah, dia akan tembus sini, koreksi dulu, itu yang hal wajar. Nah, kadang ini yang tidak disukai oleh retail. Retail pengennya naik terus ya. Retail pengennya naik terus ya. Kalau naik terus, ini salah satu saham yang sering menjadi contoh saya, yaitu BNBA. Dia naik terus tidak pernah henti-hentinya. Berapa nih? 600% ya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari perdagangan naik terus tanpa adanya pijakan ya. Baratnya teman-teman berdiri ya gini terus ya, lama-lama kan capek ya. Nah, nanti akan turun biar gak capek. Analoginya gitu aja, dan benar saat dia buka ini di suspend langsung ARB terus minus 7% berapa kali nih. Dan pertanyaannya, kalau teman-teman beli di sini ya tetap cuan. Apakah pertanyaannya teman-teman buy di sini? Kalau beli di sini pusing kan? Nah itu. Jadi jangan hanya melihat dari rewardnya. So match di watchlist dulu aja lah. Itu sih. Jadi ini saham gorengan ya. Jadi itu be careful, terutama buat teman-teman sudah waktunya cut loss ya langsung cut loss aja. Kini itu video di kali ini. Happy cuan buat teman-teman BBKP. Pas kita WIRG, I'm comeback minggu ini setelah 1 minggu bisa dikatakan tidak melihat market seperti apa. Harusnya minggu ini oke sih. Banyak news yang beredar, BMRI mau stock split, banyak laporan keuangan tahunan juga oke. Jadi market Februari harusnya be nice. Oke, see you on the next video. Bye bye.